Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mudah-mudahan kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jangan nangis di pojokan, santai. Belum seberapa BTC penurunan ya. Sekarang akan saya bahas BTC dan di skip dulu. Nanti diperkirakan harganya sampai 200.000 US dollar per BTC Pro. Jadi aman-aman saja. Kalau BTC aja aman ya. Santai, slow. Aduh, ini BTC ini masih cuan gede nih. Kalau yang ngambil kemarin di harga bawah, wow. Makanya pemenang itu BTC, bukan yang lain. Yang lain pada anggap PC ini kan udah di atas harganya, udah di atas 600 jutaan. Sudah ngaceng banget. Yang waktunya TP wajar. Dan sudah saya ingatkan bolak-balik ya, antara 0382 Fibonacci itu adalah resisten yang krusial, yang sangat kuat ya, yang menjadi angka keramat bagi pemuja Pimbo. Pasti di sini banyak sell order yang menumpuk dan besar-besar. Ya wajar, biar sehat BTC ini yang beli di bawah harga sekian sekarang udah naik, waktunya TP. Inilah yang bagus seperti ini biar market sehat. Makanya di dalam kripto ini terutama BTC itu permainan ocok-ocokan rudel, ocok-ocokan perut ya, permainan semua. Kalau Anda santai aja long invest, masukkan saja, jual nanti bull market dengan adanya halving tetap akan terbang tinggi, yang mana nanti ada beritanya diperkirakan nanti sampai 200.000 US dollar per BTC ya. Jadi ini yang namanya Pimbo ini kan nggak bisa dijebol. Nanti kan akhirnya kan dia akan turun ke bawah. Ini udah mulai turun. Kemarin belum sempat turun udah saya infokan ya. Ya udah saya infokan. Biasanya jebolnya itu sampai 2-3 kali, baru 3 kali kejebol ke atas seperti itu. Penurunan mungkin yang terkuatnya di harga 610 juta yang, tapi belum tentu sampai ke situ ya, perkiraan saja ya, karena ini di support ya, supportnya di sini nih 610 jutaan support nih ya. Ini supportnya di sini. Kalau ini menyentuh, tapi kan belum tentu menyentuh ke bawah. Mungkin belum, masih di tengah udah naik lagi. Naik lagi itu bisa terjadi. Tapi kalau nanti sudah break di atas ke sini membentuk pattern bendera jengking ataupun ondel anjing di sini ya, udah kuat bertahan di Fimbo 382 0382 itu nanti langsung ngaceng ke sini. Kenapa kemarin saya bilang masih mending beli di atas tapi positif akan naik? Karena ada konfirmasi akan naik ketika beli di atas, sudah bertahan di supportnya, udah melewati dari resisten Fibonacci 0382. Beli di atas akan naik daripada beli di bawah akan turun. Paham ya? Beli di bawah akan turun, artinya nampanin pisau jatuh. Beli di atas, harga atas kok malah naik, itu yang diharapkan nggak apa-apa. Makanya gunanya TA seperti itu. Santai aja untuk hari ini ya, nggak perlu kita begajulan tetek mengek, santai. Kondisi turun ya wajar. Sekarang gini, harga BTC turun ya, otomatis Anda bingung ya, ingin CL ya. Yang nggak apa-apa kalau ada cuan, ini kan permainan. Turun, nanti well kan serok di bawah, udah cuan di atas, serok di bawah. Anda masuk ini, serok saja. Kalau paus gantian, kalau paus masuk Anda serok. Nah habis itu turun ke bawah, dibanting lagi sama paus, Anda masuk dibanting lagi, tambah turun lagi. Itu kesalahan Anda, terus lari kadang-kadang masuk lagi, paus tembak lagi, masuk lagi. Nanti tetap paus juga lambat laun juga berpikir, ini kalau dibanting terlalu dalam nanti retail pada masuk semua. Waduh, barang saya dimbat juga sama retail, ini akan berpikir ke situ, nggak akan mungkin sampai dalam banget karena ini masalahnya masalah akan bull market ya. Jadi kita itu dikocok-kocok, ekonomi kita kuat nggak ya, main kripto itu harus ekonominya kuat nggak. Kalau dikocok dibanting, yang payah kan kadang-kadang kan susah, ini betul-betul paling susah di saat kita butuh ya, akan jual aset kripto kita, terpaksa kita jual dong ya. Kita butuh sekali, pas butuh di harga merah, aduh mampus ya, harga turun di bawah kita butuh, terpaksa kita jual ya, karena butuh uang itu, apalagi urusan perut ya. Ya ketika di atas di pucuk ya, nggak butuh uang, Anda kan serakah lah di pucuk, nggak butuh uang. Ini udah resisten kemarin di Fimbo itu, kemarin udah resisten di Fimbo 3082 itu ya, udah resisten. Anda nantilah nunggu 1M, pasti Anda akan berpikir seperti itu, nantilah nunggu 1M ya, pasti secara keserakahan akan di situ. Akhirnya dibanting dulu sama paus. Memang kuat-kuatan, tahan-tahanan daripada mental kita. Kalau kita bermental baja,
masuk di bear market, ini kan turun-turun, santai aja nanti dijual targetnya kalau udah ada 1M itu di situ. Langsung saya akan menuju ke berita nggak pakai iya, yang mana diperkirakan akan harganya akan gemblung-gemblungan. Ramalan masa depan BTC, prediksi mengejutkan dari mantan eksekutif Goldman Sachs. Ini betul-betul berita yang menggembarkan dunia perkriptoan, tapi bisa terjadi kalau ETF support disetujui ya. Kalau saya percaya sama Goldman Sachs ini ya, daripada itu Flamby ya. Saya ketawa kalau lihat dia itu. Kalau ini masih mending ya. Apakah Anda siap untuk gelombang besar selanjutnya di dunia kripto? Mantan eksekutif Goldman Sachs Raoul Pal membagikan pandangannya yang visioner tentang 3 skenario yang mungkin terjadi pada Bitcoin dengan analisis yang mendalam. Ia memberi gambaran tentang potensi ledakan harga Bitcoin yang bisa mengubah peta keuangan digital. Skenario bull market Bitcoin ya. Raoul Pal yang kini menjabat sebagai CEO Real Vision memperkirakan bahwa ada kemungkinan 60% Bitcoin akan mengalami kenaikan harga secara tradisional mencapai kisaran 100.000 US dollar hingga 200.000 US dollar. Wow. Menurutnya ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi, di mana Bitcoin akan memimpin pasar kripto ke tingkat yang lebih tinggi sejalan dengan aset digital lain berdasarkan posisi mereka di kurva risiko. Dengan keyakinan yang tinggi, Pal mengungkapkan bahwa skenario kedua yang memiliki peluang 20% hingga terjadi jika terjadi aliran dana besar-besaran ke industri aset digital. Hal ini dapat memicu kenaikan harga yang lebih besar dari yang diharapkan, mengingat banyak orang masih terluka dari siklus sebelumnya yang berakhir lebih cepat dari perkiraan. Jika skenario ini terjadi, para investor mungkin akan terkejut dengan keuntungan yang jauh melampaui ekspektasi. Perbandingan Solana dan Ethereum dalam perdagangan yang luas terhadap ekosistem kripto. Raoul Pal juga memberikan perhatian pada Solana Sol yang ia anggap memiliki kecepatan transaksi lebih baik dari Ethereum. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di antara platform kripto semakin ketat, dengan masing-masing menawarkan keunggulan tersendiri yang bisa menarik minat investor dan pengembang. Betul kan? Semua ini dengan jurus-jurus maut yang handal untuk menarik daripada investornya. Udah saya katakan bolak-balik, Anda kalau ingin jutawan masukkan ke SRP sama Cardano. Ya, SRP akan dipakai pembayaran lintas batas. Kalau Cardano yang saya dengar, kalau Charles itu kalau ngomong nggak main-main ya, akan dijadikan desentral. Itu udah puncak itu, kalau desentral jurusnya jurus puncak hebat. Kalau yang lain menawarkan kecepatan, Cardano menawarkan desentral, itu puncak tertinggi, ilmu tertinggi kripto itu ya desentral itu ya. Tahu nggak? Taunya Randa mulu sih. Ya, mantap ya. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di antara platform kripto semakin ketat, dengan masing-masing menawarkan keunggulan tersendiri yang bisa menarik minat investor dan pengembang. Sementara itu Tron ataupun TRX mendapatkan prediksi yang bullish dari para analis, menandakan potensi kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Kedua platform ini bersama dengan pemain lain di pasar kripto terus berinovasi dengan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Tapi kalau menurut saya kurang seneng saya kalau lihat Tron itu. Paling untuk pembayaran memang murah ya, saya menggunakan Tron, cuma Justinson-nya ini kayak gitu orangnya lah. Pokoknya gitulah ya, nggak saya sebutkan di sini, nggak enak. Saya nggak akan pilih ke situ lah ya. Ini ELGC ini bagus juga ya untuk pemain baru ini, revolusi real estate dan teknologi AI, terutama ini ya. ELGC ini kalau mau masuk ya nggak apa-apa, ini muncul sebagai pemain baru yang revolusioner di sekitar real estate dan memanfaatkan teknologi pemantauan AI. Jadi inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan properti, tetapi juga membuka peluang baru bagi investor kripto untuk terlibat dalam pasar real estate dengan cara yang lebih canggih dan
terintegrasi ini. Saya pernah ini waktu itu LEGD ini minta dibahas, yang ada di komen di YouTube. Setelah saya bahas ternyata kenaikannya lumayan juga, termasuk punya fundamental juga disebutkan dalam artikel ini ya. Saya rasa cukup ya, capek juga cukup ya. Udah saya jelaskan yang whole BTC, sabar, semua menunggu waktu, menunggu intriknya permainan catur ya, lagi bantai-bantian harga, nanti pemenangnya siapa antara bull sama bear. Kalau pemain long invest kayak Mas Bro hanya spot aja ya, santai-santai tenang aja, nggak bakal copot jantung. Kalau yang lepret ya copot jantung ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan dapat untuk inspirasi Anda dalam bermain kripto ataupun menjadikan bahan pertimbangan Anda dalam investasi kripto. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.